holiday tapi dibayar gitu. Iya. Reval tuh bikin emosi ya di sini. Iya, kayak greget banget, kayak wah ini orang. Kayak budaya kita tidak bisa menerima itu sih ya. Benar. Iya. Kayaknya gue harus putusin pacar gue. Bisa. Cuman kan society yang nge-pressure itu untuk ayo nih kapan nikah gitu. Tapi akhirnya berhasil dibantu sama Reval juga itu? Enggak. Orang ngeliat gue mungkin brengsek tapi sebenarnya gue nggak mau nyakitin orang gitu loh. Si Anya ini yang inget kan, gue kayak ini gimana sih ngomongnya, kayak malu gitu kan. Seorang Carissa Ferguson kita semuanya nggak bisa bayangin kayak calo beneran ngomong kayak gitu, bukan lo banget gitu. Lu nggak pernah akan tahu kapan lu bakal jatuh cinta lagi. Kayak misalnya lu baru putus terus kayak oh my god it's the end of the world gini-gini. Enggak, kayak 2024. 2025 sorry. Halo Vivanians, kalau kalian sebagai perempuan sering bertanya-tanya dengan isi pikiran pria terkait komitmen, kalian harus menyaksikan film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang diadaptasi dari novel karya Putut E.A. Viva Cinema kali ini sudah berkesempatan untuk berbincang dengan dua pemainnya, ada Nadia Arina dan juga Carissa Ferguson. Halo. Oke, nih kita akan berbincang tentang film yang nantinya pasti akan membuat penonton nih, wah ternyata cowok itu bisa sakit hati juga, cowok bisa galau juga. Karena biasanya POV laki-laki itu kan gampang move on ya kan. Nah tapi secara garis besar mungkin boleh nih diceritakan seperti apa sih gambaran dari film ini. Ya jadi sebenarnya Reval memerankan sebagai Dapu di film ini. Dia sebenarnya kan di situ peran utamanya ya. Jadi ini lebih ke perjalanan dia mencari jati dirinya, tapi mungkin melewati hubungan-hubungan percintaannya dia gitu. Jadi sebenarnya tuh aku di sini berperan sebagai Nadia juga kebetulan. Terus ada Carissa juga, dia jadi Anya. Jadi kita tuh sebenarnya seseorang yang menjadi part hidupnya si Daku ini yang diperankan sama Reval gitu. Oke, perjalanan mencari cinta sejati mungkin seperti itu ya. Iya, tapi di luar cinta sejati juga dia mencari jati diri dia sih sebenarnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia suka dan nggak suka. Oke, dan di sini juga Reval ada tuntutan untuk menikah gitu ya, makanya dia mengalami banyak gelombang percintaan itulah ya. Oke nih, kalau kalian di sini perannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan karakternya dan proses pendalaman karakter kalian. Kalau buat karakter aku sendiri mungkin lebih, jadi Nadia ini memang karakternya itu asli orang Jogja. Kebetulan kita syutingnya juga di Jogja gitu, dan memang latar belakang film ini memang di Jogja. Jadi mungkin lebih ke belajar dialek Jogjanya sih, dialek Jawanya gitu kalau untuk aku. Itu sih kesulitannya di situ ya. Kalau Carissa? Kalau aku kebetulan Anya tuh nggak begitu jauh dengan karakteristik aku pribadi ya. Jadi kalau untuk riset sih nggak begitu banyak sebenarnya. Cuman Anya sebagai karakter ya cewek yang independen, yang kelihatannya gak mau berkeluarga, dan dia goal orientednya tuh kayak lebih ke karir kelihatannya gitu. Itu sih dari karakter aku. Tapi ternyata wanita dengan berbagai karakternya pada intinya tetap meminta kepastian. Betul, yes. Iya. Tapi kalau Nadia sendiri di sini kan kamu ceritanya pacaran 5 tahun, nggak dikasih kepastian gitu ya. Tapi depresi itu sendiri kamu bagaimana nih mengolah emosi? Apakah memang sebelumnya pernah mengalami hal yang sama? Semoga enggak ya. Jangan sampai mengalami itu. Tapi ya kebetulan memang sebelum proses syuting itu biasanya kita memang ada proses reading dan ada acting coachnya juga, dan Mas Hanungnya juga sangat open untuk gimana nih karakternya mau kita apain gitu. Jadi itu sangat membantu kita sih untuk kurang lebih kayak memahami nih karakternya, backgroundnya seperti apa, dan juga kayak mendalaminya seperti apa, itu sih. Oke, di proses reading itu iya. Oke, nah bicara Mas Hanung nih, Mas Hanung pernah ada pernyataan yang bilang kalau proses pencarian cast itu bahkan memakan waktu sampai 2 tahun, karena di film ini tuh lebih minim dialog tapi lebih kayak menonjolkan gimmick dan juga gestur ya. Nah, kalian gimana nih proses bergabung di project ini? Kayaknya aku masuk di mungkin Carissa duluan atau yang lain dulu ya. Jadi karena memang sebelumnya aku memang ada project sama dapur film juga. Jadi emang aku diajakin untuk join agak terakhir-terakhir sih. Kayak mereka udah berjalan dulu gitu. Jadi kamu paling akhir bergabung dengan teman-teman ini? Paling akhir juga enggak, ada yang lebih terakhir juga ya.
Cuman memang nggak di awal-awal. Oke, tapi semuanya melalui proses casting lah ya, untuk melihat bagaimana kalian nih akan menghidupi karakter ini atau enggak gitu ya. Nah kalau bicara chemistry, kalian kan sebelumnya sudah pernah beradegan dengan Reval Hadi. Mungkin di film ini ketemu lagi ada perasaan canggung atau harus menumbuhkan lagi chemistry itu? Nggak ada sih, karena memang Reval juga orangnya seru ya. Iya seru banget. Dan kalau sama Reval juga kan sebelumnya aku juga udah pernah syuting, jadi emang udah kenal baik, jadi lebih enak aja sih ya Cak. Di luar kerjaan juga Dekat kenal. asik. Jadi kayak ya udah kerja bareng teman gitu kayak seru. Nah kalau kita lihat trailer nih kan ada juga tuh adegan romantis yang ditunjukkan antara kalian berdua dengan Reval gitu. Nah kalau kalian pribadi tuh sebenarnya ada batasan nggak sih untuk adegan romantis? Sebenarnya biasanya kalau batasan-batasan kayak gitu kan memang dari awal kita ditawarin tuh dibahas juga kan, oh nanti kurang lebih akan ada adegan seperti ini dan ini gitu. Tapi untuk karakter aku memang di film ini nggak ada yang aneh-aneh sih, maksudnya kayak intimacy scene-nya tuh memang nggak ada. Mungkin lebih Caca sih, Caca. Aduh, cegel-cegel Reval pada marah loh. Iya. Sorry. Nah, ya aku ada beberapa adegan dan ya agak awkward. Bukan awkward sih, kayak jadi kocak gitu. Soalnya kayak dia udah kayak kakak aja sih, kayak jadi kayak ada beberapa adegan ya romantis gitu. Itu aja kita kayak harus ketawa-ketawa dulu sebelum masuk ke set. Itu sih yang ketawanya, yang kayak bikin ketawa itu paling agak awkward kalau untuk kayak adegan gitu. Karena temenan juga kali ya, jadi aneh. Serius gini banget nih. Tapi saya overall ya fun-fun aja lah ya. Iya. Tapi kalian mengalami ada kendala nggak sih, ada kesulitan saat syuting? Kalau aku sih ini pertama kali aku kerja sama Mas Anung kan, jadi deg-degannya ada. Dan tapi kendala selain itu sih untungnya case-nya semuanya seru-seru. Jadi walaupun istilahnya di saat kita syuting, proses syuting dan di luar proses syuting pun kita benar-benar kayak apa ya Ca, kayak kita kayak holiday tapi dibayar gitu. Iya. Si Reval syuting terus kita kayak asik-asik di Jogja, jadi kayak seru banget sih. Seru. Karena sebenarnya paling banyak itu scene Reval kan. Jadi kalau misalnya aku lagi kerja, Caca jalan-jalan. Caca lagi kerja, aku yang jalan-jalan. Terus di sini juga ada Mira. Mira kebetulan aktris Malaysia memang kan. Iya. Nah kalau misalnya Mira lagi kerja, kita berdua yang jalan-jalan. Maranganatra. Si Reval malah nggak dapet Iya, si Reval nggak dapet libur. Reval nggak ada hari ini, mungkin dia kecapean ya. Karena kalau kalian di sana jalan-jalan, dia enggak. Jadi dia balas dendam sekarang. Nah kalau kalian sendiri nih ada nggak sih adegan jagoan yang memang menurut kalian, wah ini sih gong banget? Sebenarnya Reval tuh bikin emosi ya di sini. Iya, kayak greget banget, kayak wah ini orang kayaknya apa sih gitu kayak. Dan itu mungkin banyak banget cewek atau cowok bisa relate ya kayak itu. Jadi adegan yang paling sebenarnya perjalanan Reval sebagai Daku di film ini tuh sangat menyebalkan tapi relate gitu loh. Menyebalkannya kayak ya sama karakter Nadia sendiri, dia pacaran udah lama gitu, tapi ini orang maunya apa sih gitu. Sama Anya juga kayak gitu. Jadi itu sih mungkin semuanya ya. Mungkin wanita-wanita yang sekarang masih digantung nih, ini sebenarnya dia mau nikahin gue nggak ya? Mungkin relate ya? Bisa jadi. Tapi kalau kalian dihadapkan dengan sosok seperti Daku di real life nih, kalian mending pergi atau usaha terus tuh? Pergi lah ya, Chan. Pergi nggak sih? Malas pergi. Walaupun dia mungkin punya alasan tersendiri. Kalau di film ini kan dia ada trauma ya, bisa dibilang trauma gitu yang membuat dia jadi kayak, kalau percintaan yang suci itu tidak perlu diikat dengan pernikahan. Kayak budaya kita tidak bisa menerima itu sih ya. Benar. Iya gitu. Iya, true. Tapi kayak aku sih open minded aja, maksud. Tapi pengen sih kayak. Pengen yang mungkin tidak ada keterikatan itu. Ya, maybe. Cuman tapi kayak ya pressure jadi tambah. Jadi bikin berat relationshipnya gitu kalau ada pressure kan. Jadi kayak ya udah go with the flow, kalau emang mereka nggak mau ya dari awal dibahas gitu. Iya. Jangan nanti kita yang nunggu untuk 5 tahun, 6 tahun, malas banget kan kayak. Iya, harus lebih jelas aja sih sebenarnya. Dari awal kok ada kesepakatan ya. Nah kalau kalian nih sebenarnya penganut sekte marriage is caring ya?
kalau berdasarkan film ini ya, kan pasti ada ketakutan-ketakutan yang katanya nih 90% laki-laki itu menikah dengan seseorang yang bukan cinta sejatinya. Jujur kalau aku enggak sih, maksudnya karena mungkin kalau aku sendiri sesuatu yang udah dibahas dari awal, kayak goalsnya apa dan ininya apa. Jadi kalau Daku tuh lebih kayak dia dari awal juga nggak memberikan. Iya, dia kan gantung. Iya. Jadi maksudnya Daku ini orang yang memang kayak ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Nggak sih, go with the flow gitu. Iya. Sampai 5 tahun ya. Menyedihkan. Terus pacarnya perfect gitu, kayak 5 tahun. Iya, terus yang kayak ngurusin dia banget, yang semuanya gitu. Acts of service-nya gila sih kan, beliin ini kan. So sweet. Tapi ya relate ya, orang-orang banyak yang kayak gitu. Iya, relate. Tapi mungkin setelah nonton ini banyak yang sebel sama Reva kali ya. Iya, atau sadar kayaknya gue harus putusin pacar gue. Bisa. Berarti sini kayak lebih menyuarakan suara hati wanita ya. Kalau menurutku yang menariknya, ini tuh sebenarnya perspektif laki-laki banget sih. Karena maksudnya kayak karena Reval sebagai mainnya di sini, istilahnya laki-laki. Kalau yang aku tangkap ya, nggak tahu ya. Kalau yang aku lihat tuh lebih ke laki-laki tidak menikahi pasangannya bukan semata-mata karena dia brengsek aja gitu. Karena memang ada poin-poin yang apa ya, kayak dia belum selesai dengan dirinya sendiri aja sih. Gitu. Ya, dia masih explore dirinya sendiri. Cuman kan society yang nge-pressure itu untuk ayo nih kapan nikah gitu. Itu sih. Dan dari film ini juga kita kayak lebih memperkuat teori laki-laki itu meskipun dia belum selesai dengan dirinya, dia tetap butuh orang baru. Ya. Nah, kalian tuh setuju nggak dengan langkah laki-laki yang berusaha sembuh, tapi dia juga melukai orang lain dalam proses penyembuhannya? In my opinion, pasti banyak orang akan menyakitkan. Ya, you're gonna hurt somebody lah, at least when you're growing ya. Dan mencari diri sendiri itu sesuatu yang banyak sacrifices yang harus dibikin. Dan kadang-kadang kita nggak bermaksud untuk menyakiti orang, tapi itu terjadi anyways. Nah, tapi kan itu juga proses pembelajaran untuk dua orang itu, gitu ya kan. Jadi ya, kadang-kadang emang selfish, cuman ya hidup, ya kan gitu. Iya, benar. So, Menyakiti dan tersakiti. Kalau menurut Nadia? Sama sih, maksudnya sebagai manusia kan pasti nggak ada yang punya niat buruk untuk kayak oh ya gue pengen menjalin sesuatu ini, pengen nyakitin dia, itu kan pasti nggak ada kan. Cuma mungkin itu pertengahan jalan akhirnya kayak kayaknya gue nggak cocok ya dengan ini semua gitu, gue cocoknya ternyata sama yang ini gitu. Kan sebenarnya itu untuk diri sendiri itu sesuatu yang membuat kita bertumbuh gitu loh. Tapi mungkin kalau orang luar lihatnya kayak kalau nyakitin dia sih gitu. Mungkin itu sih, lebih ke perspektifnya kita lihat dari mana aja gitu. Oke, berarti film ini juga tergantung dari perspektif penonton. Betul. Ya, dia akan mengambil makna dari yang bagian mana tuh, Iya. ya kan. Nah, sebelumnya kan film ini juga sudah sempat tayang ya di Jakarta Film Week di 2024 gitu ya. Bagaimana nih respon yang saat itu kalian dengar dari penonton? banyak banget orang suka dengan pacingnya, sebenarnya pacingnya, sinematografinya. Kita juga ngeliat cuplikannya, aku suka banget sih sama sinematografinya ya. Dan menurut aku di sini interesting banget soalnya semua karakter cewek yang Daku ketemu beda semua. Kita kayak beda banget. Kalau kalian masing-masing nih sebagai pemain, apa sih yang membuat konflik percintaan di sini tuh beda dari film lain? Sebenarnya ini film cowok gitu loh. Ini film cowok, aku yakin kalau misalnya cowok-cowok di rumah pada nonton nanti ya film ini pasti yang kayak ini gue banget lagi, maksudnya orang ngeliat gue mungkin brengsek tapi sebenarnya gue nggak mau nyakitin orang gitu loh. Tapi balik lagi, selain film cowok tadi, karakter-karakter ceweknya juga background story-nya bagus dan kayak kuat gitu. Jadi ya itu sih bisa dilihat dari banyak perspektif, itu yang menarik. Menurut aku ini tuh bukan cuma film soal romance dan cinta ya. Ini kayak ya beneran kayak dibilang tadi, dia nyari jati diri gitu. It's somebody yang agak lost gitu. Iya. Jadi ya soal cinta ya ada cinta di film ini, cuman kayaknya bigger picture-nya tuh lebih ke Daku mencari dirinya sendiri gitu. Iya. Accepting grief and all of that. So, yeah. Ada nggak sih dialog dari film ini atau quotes-quotes yang kalian dapatkan yang masih kalian ingat? Mungkin ada satu yang aku kayak, aduh Mas Hanung ini gimana ya ngomongnya ya. Itu dialognya, aku mau kamu menjadi
ayah anak-anakku or something like that gitu lah. Aku kayak aduh Reva ini ngomongnya gimana ya, Mas Almi ini gimana ya enaknya ngomongnya, soalnya si Anya ini yang inget kan, gue kayak ini gimana sih ngomongnya, kayak malu gitu kan. Lebih ke seorang Carissa Feruzan, kita semuanya nggak bisa bayangin kayak Calo beneran ngomong kayak gitu, bukan lo banget gitu. It's like I want you to have my babies. Tapi akhirnya berhasil dibantu sama Reval juga itu? Enggak. Mungkin di awal dikasih nih judulnya ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kenapa kalian tertarik untuk menerima tawaran ini? Kalau menurut aku karena ini sesuatu yang menyuarakan hal yang mungkin nggak diangkat sama banyak orang aja gitu loh. Kayak maksudnya beberapa film romance kan biasanya hanya nge-highlight yang kayak kisah percintaan antara dua orang ini gitu loh. Kalau ini tuh lebih ke ya kita semua kan pasti punya mantan pacar, kita punya pacar, kita punya seseorang yang kita baru kenal yang mungkin ini bisa jadi sesuatu ke depannya gitu. Jadi lebih manusia aja sih menurut aku. Maksudnya secara skrip dan secara cerita dan karakternya semuanya tuh bener-bener manusia biasa pada umumnya aja gitu loh. Patah hati, terus jatuh cinta lagi. Terus ya kita yang tadinya sedekat itu tiba-tiba jadi strangers. Terus kayak masing-masing punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Kayak itu dialamin sama semua orang. Jadi itu menarik banget buat aku. Kalau aku ya kayak Nadia bilang, kayak ini ceritanya tuh bisa relate sama banyak orang karena spektrum emosinya juga lumayan kan. Dan Daku di sini bisa dibilang kayak soft boy, sad boy penulis gitu kan. Jadi kayak ya perspektif itu aku belum pernah lihat sih di film Indonesia. Iya. Ya. Ini masih bakal bikin penonton juga terbawa emosinya ya. Betul. Aduk-aduk, apalagi yang cowok-cowok mungkin. Iya. Ya, maybe. Oke, terakhir nih, makna dari film ini yang kalian bisa ambil dan pastinya membuat penonton tertarik untuk nonton film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. It's okay untuk gak ngerasa fulfilled dengan hidup lo sekarang, karena bukan berarti itu akhir dari hidup lo. Kayak pasti di depannya itu masih ada sesuatu yang baru yang kayak mungkin gak lo sangka-sangka, dan ternyata memang maksudnya hidup lo tuh gak di sini gitu loh, mungkin di situ gitu. Jadi jangan patah semangat. Lo nggak pernah akan tahu kapan lo bakal jatuh cinta lagi. Kayak misalnya lo baru putus terus kayak oh my god it's the end of the world gini-gini. Enggak, kayak lo bakal live your life gitu. Dan nggak apa-apa kalau lo perlu beberapa tahun untuk itu, karena kayak bukan kompetisi sebenarnya. Dan jangan bandingin diri lo sama orang lain sih gitu. Ya, walaupun terkadang waktu menjadi musuh buat kita gitu ya, tapi ya memang namanya perjalanan hidup pasti ada naik turunnya gitu. Dan kesedihan kita hari ini mungkin akan kita tertawakan di masa-masa yang datang. Jadi jangan sedih banget. Betul. Bersikap dewasa dan bijaksana seperti itu. Dan boleh diajak teman-teman nih untuk nonton di bioskop. Hai, jangan lupa untuk nonton film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal berapa, Cak? 13 Februari 2024. 5. 2025, sorry. Oke, bye. Bye. Terima kasih Nadia dan juga Carissa. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Fanian yang sudah menyaksikan kita. Jangan lupa ditonton filmnya untuk memajukan perfilman Indonesia. Sampai jumpa. Bye, thank you.